Sebelum kita tidur, kita berdoa dan kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Engkau baik bagi kami. Engkau luar biasa. Di waktu di mana mestinya kami beristirahat, Engkau masih memanggil sejumlah kami. Ratusan orang bersama-sama dalam ibadah ini. Dari Sabang sampai Merauke. Dari berbagai tempat di luar negeri. Ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin terjadi. Bersama seluruh jemaat Facebook, kami rindu sebelum kami istirahat. Tuhan nyatakan isi hatimu lewat pemberitaan firman malam hari ini. Biarlah kami belajar sesuatu daripadanya. Dari apa yang kami belajar, kami pakai itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Membuka jalan-jalan yang luas bagi kami. Untuk dalam kepastian dan penuh dengan harapan, kami menjalani hidup dan pergumulan kami bersama dengan Tuhan. Jauhkan penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Malam hari ini dari Jalan Salak, Waipura, Kupang. Kami bersama-sama di malam penuh berkat di rumah Om Yusman. Terima kasih banyak. Saya ajak kita membaca satu bagian pembacaan Alkitab dari surat Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Roma 14 Jangan menghakimi sampai 12. saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang ada di sini, shalom semuanya. Teman-teman yang mengikuti ini seluruh jemaat Facebook, shalom semuanya. Terima kasih banyak. Malam hari ini kita masih bersama-sama di malam penuh berkat ini. Satu bagian pembacaan Alkitab, surat Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Ini sesuatu yang serius sekali bagi kita semua. Jangan menghakimi saudaramu. Nanti sebentar kita akan bicara banyak soal itu. Tetapi kalau saya mulai dari pertanyaan, saudara pernah ketemu dengan orang-orang yang tiap hari hanya menghakimi orang? Pokoknya dia seperti hakim garis. Lebih baik suruh dia ikut Euro. Dia jadi hakim garis atau apa. Kadang-kadang orang-orang seperti itu membuat kita susah. Kita jengkel dan lain sebagainya.
Nasihat dalam pembacaan ini sesungguhnya dimulai dari sebuah konteks di mana orang hidup bersama-sama. Dalam kehidupan bersama itu orang pasti punya budaya tertentu. Yang menarik bahwa ketika kita dalam sebuah budaya tertentu, ini akan ada hal-hal yang dilakukan oleh tiap-tiap orang. Nah, kemudian ketika ada percampuran budaya, ada kecenderungan untuk yang satu dia menghakimi yang lain. Kadang-kadang kalau kita di konteks NTT kan orang Timur, kalau dia ikut acara di Sumba, acara kematian di BW, kalau kita yang begini kita bangun lari. Sama juga ketika orang Sumba ikut acara yang ada di Timur. Itu berarti kita tidak bisa pakai satu ukuran dari daerah tertentu untuk mengukur yang lain. Saya pernah bilang ketika saya pertama kali melayani di Alor, sampai kurang lebih jam 7 malam, mereka buat kopi 1 gelas dan kasih saya pisang 3. Saudara bayangkan kalau orang Timur dikasih pisang 3 itu, saudara. Kita ini kan yakin kalau orang kasih 3 itu tidak tulus itu. Dia maki kita malah ini. Saya pikir ini orang dong jangan-jangan dong mau tolak hamba Tuhan ini. Saya pikiran lama tapi kemudian saya berdoa, Tuhan kasih tunjuk saya hikmat. Terus kemudian 30 menit kemudian saya memahami begini. Saya tidak bisa memaksa seluruh orang Alor di tempat itu untuk memahami saya. Tapi saya yang harus duluan memahami mereka dari segi konteks mereka. Nah, nasihat ini penting sekali, saudara-saudara. Atau kalau satu contoh lagi, saya ingat, saya orang Timur, saya punya istri orang Sabu. Ini menarik sekali. Kenapa? Orang Timur itu, kalau istri melahirkan, ada perempuan Timur melahirkan, harus ada di dalam umek bubuk, rumah bulat itu atapnya turun sampai tanah dari alang-alang. Itu 40 hari, 40 malam. Tidak boleh sentuh air dingin. Tidak boleh. Hanya air panas. Bayangkan. Itu tatobi. Bayangkan 40 hari, 40 malam. Tidak keluar sedikit pun. Sementara saya punya istri orang Sabu. Orang Sabu ini paling lambat 1 minggu sudah harus rendam diri di air dingin. Saudara bayangkan sekarang. Mama punya mau 40 hari di dalam rumah bulat. Mama mantu pun mau 1 minggu itu sudah harus rendam di air dingin. Menurut saudara saya ikut yang mana? Menurut saudara-saudara ini. Yang saudara di sini menurut saudara saya ikut yang mana nih? Ya, ini bahaya nih saudara. Kalau salah-salah ini kita bisa rusak ini. Jadi nanti itu dia punya soal sendiri. Tapi saya ingin kasih tahu bahwa ketika kita bergabung tuh ada saja hal-hal yang membeda-bedakan kita. Ketika ada hal-hal yang berbeda, ada kecenderungan yang satu orang tuh merasa lebih kuat dari yang lain. Dia akan mau menghakimi orang. Apakah karena dia merasa kelompoknya lebih kuat? Ataukah karena dia merasa dia lebih tahu? Ataukah dia merasa dia lebih tua? Kecenderungan untuk menghakimi satu dengan yang lain itu terlalu tinggi. Padahal saudara-saudara, yang dimaksudkan dalam nasihat ini adalah, ini kan kamu satu persekutuan. Persekutuan itu bisa rusak kalau yang seorang berusaha untuk menghakimi yang lain. Persekutuan bisa rusak hanya soal menghakimi. Pak Pendeta, kalau dia salah kita tidak bisa omong sendiri. Bro, beta mau kasih tahu. Menghakimi itu beda dengan menegur kesalahan. Untuk menegur kesalahan aku tidak harus menjadi musuhmu. Berarti waktu menegur masalah, menegur kesalahan, kita bisa duduk 4 mata. Kita bisa bicara sebagai sahabat, sebagai saudara. Itu menegur kesalahan. Menghakimi itu, satu mengangkat diri lebih tinggi dari yang lain untuk mengatakan apakah itu berdasarkan kebenaran atau kesepakatan bersama. Karena dia menjadi hakim itu dia lebih tinggi dari orang lain. Itu yang Alkitab bilang, jangan musuh menghakimi. Nanti penjelasan terakhir ada. Tapi saya gantung dulu di situ tentang menghakimi. Lain beda. Karena kadang-kadang kita ini atas nama mau menegur kesalahan, justru kita menghakimi. Itu yang masalah. Padahal untuk menghakimi, orang sudah angkat diri lebih tinggi. Kok dia hakim? Nah. Saya ingat ketika saya pernah jadi saksi untuk satu kasus perkelahian. Itu memang masalah betul-betul. Saya jadi saksi waktu masuk di sumpah. Setelah sumpah habis itu, terus hakim tanya, saudara tahu, saudara dalam keadaan sehat? Iya, saya sehat. Saudara tahu kenapa saudara dipanggil di sini? Iya, saya tahu Pak. Coba kenapa saudara dipanggil di sini?
Saya dipanggil untuk menjadi saksi kasus penganiayaan. Pak Hakim yang, apa? Kasus penganiayaan? Penganiayaan. Kau tahu arti kata penganiayaan? Saya bilang, tahu Bapak. Coba kau sebutkan. Dia arti. Saya penganiayaan. Saya belum omong. Saya bilang, kalau tidak tahu jangan omong seperti tahu-tahu. Saya bilang, jadi saksi kena mas parak begini dari hakim. Apalagi kalau kita tersangka. Tapi saudara lihat, kalau jadi hakim tuh, orang biar jago karena ketika dia ada di tempat pesakitan itu, di kursi terdakwa, lihat hakim jago hilang. Ya ketika menjadi hakim, orang meletakkan diri agak sedikit. Ya betul, di atas saudara. Itu, nanti saya gantung dulu. Nah, saudara-saudara, nasihat ini tentang persekutuan. Kamu mesti menjaga persekutuan. Kenapa? Karena tidak ada satu makhluk pun di dunia ini, tidak ada satu makhluk hidup pun di dunia ini yang bisa melepaskan diri dari orang lain. Tidak ada. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa melepaskan diri dari makhluk sesamanya. Tidak ada. Minimal dia ada yang satu, jantan atau betina. Apalagi manusia. Saya kadang-kadang bilang begini, kita ini hidup ini sesungguhnya untuk orang lain sesungguhnya. Yang berpusat pada diri sendiri itu Tuhan Allah tidak suka. Tidak suka. Contoh sombong. Sombong itu untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk diri. Tuhan Allah tidak suka. Makan puji itu untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita. Tuhan Allah tidak suka. Semua yang berpusat pada diri Tuhan tidak mau. Nah misalnya kalau kita makan. Saya mau tanya kita makan ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Orang lain juga tidak percaya. Kami suami-suami ini kalau istri sakit kami akan bilang mama makan, mama makan, mama mulut pahit, mama makan. Ketika kami tidak ada bahasa lagi kan bilang mama makan teh anak-anak masih kecil ini. Waktu bilang makan anak-anak masih kecil, mam tua langsung tambah, gitu. Itu mauin anak dong ada mama baru. Jadi kita makan saya ini untuk kepentingan orang lain. Kita semua kan ada nama toh. Kita pun nama ini untuk kita atau untuk orang lain. Untuk orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Tidak ada. Siapa yang dia mau makan dia bilang, Yandi makan. Kan tidak begitu. Namanya untuk kepentingan gitu dipanggil oleh orang lain toh. Kita semua pakai pakaian. Betul atau tidak? Kita pakai pakaian ini untuk siapa coba? Untuk kita dan orang lain. Kalau kita sendiri kan tidak pakai tidak apa-apa. Kita jalan-jalan, aku tidak sendiri-sendiri. Hanya karena ada orang lain itulah kita pakai pakaian. Supaya orang ketemu kita jadi kan tidak maksud begitu kan. Dan kita ini sulit untuk melepaskan diri dari orang lain. Karena sejak awal Tuhan sudah tempatkan bersama dengan orang lain. Nah, dalam konteks itu saya ingin menjelaskan lebih sedikit. Ada 3 arah yang serius dalam kehidupan persekutuan dan kebersamaan. Supaya sebentar orang tidak seenaknya saja menghakimi orang lain. Arah pertama adalah tidak ada seorang pun bisa melepaskan diri dari masa lalunya. Tidak ada. Kita semua yang duduk di sini ini kan pernah jadi anak-anak toh. Bahkan bukan anak-anak biasa, anak-anak bodoh. Siapa yang bisa cerita kepada saya waktu dia lahir? Babi itu ketika beranak tanpa diajar 2 jam kemudian babi sudah bisa menetek sendiri tanpa diajar. Tidak ada induk babi datang kasih tahu dia anak babi. Babi menetek tuh begini kan tidak ada. Tidak ada. Sapi juga begitu. Lebih-lebih kura-kura itu, penyu itu, kea itu. Itu baru bertelur dia pun induk sejalan. Tapi cuma manusia. Manusia berani ketika awal dia lahir. Orang tua lepaskan dia. Selesai. Siapa di antara kita yang ketika dia anak baru lahir dia bilang, "Da ade, mama pitekawi dulu." Pulang kita semua mati. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri dari masa lalu. Itu berkaitan dengan orang-orang. Ada sejumlah orang, bahkan kalau kita mau cerita, kita tidak bisa cerita sampai tuntas orang-orang yang berperan dalam kehidupan kita di masa lalu. Kita bisa ada seperti hari ini karena orang-orang di masa lalu. Toh. Orang tua dong urus kita habis-habisan itu kan.
Saya bayangkan kita ini kan sulit sekali. Saya omong di mana-mana, anak-anak kecil itu kan tidak tahu apa-apa, hanya bisa menangis. Ketika malam-malam anak-anak menangis itu kan orang tua itu kan aduh pusing sekali. Banyak orang tua harus berjaga-jaga ketika anaknya masih kecil. Anak menangis sedikit dia langsung raba-raba. Cek pi begini ada yang jatuh. Bukan itu anak, di pembapa yang jatuh. Tapi orang tua berjaga-jaga itu. Kita pun jam tidur, orang tua pun jam bangun. Kita pun jam bangun, orang tua pun jam tidur. Jadi orang tua seringkali tidak tidur gara-gara kita, toh. So tidak tidur lagi, kadang-kadang ini orang tua dong dipaksa untuk menyanyi lagi. Makanya seringkali mama dong lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Tidak mungkin anak ada lari-lari nyamuk gigit dia tuh kan tidak mungkin. Tapi sudah ya kira-kira gitu. Jadi ada jasa orang tua yang kita tidak bisa balas sama sekali. Orang tua bisa ajar anak-anak tuh bicara satu-satu kata, satu-satu suku kata. Papa, mama. Tapi sayang ketika kita mulai bisa bicara, banyak anak-anak tidak suka lagi bicara dengan dia pembapa mama toh. Dong lebih suka bawa omong dan siapa? Numpung kawan dong itu. Kadang dong main FF itu dong cerewet sekali. Kiri. Sembunyi. Hai. Ajar dong bawa omong ini hanya untuk musuh. Ini anak dong kacau. Gila, hati-hati gila. Orang tua ini ajar kita ya, ajar kita jalan nih. Satu-satu langkah. Tate. Teta. Itu jalan belakang. Tapi ketika anak dong mulai bisa jalan, anak dong tidak suka jalan dengan orang tua. Dong lebih suka jalan dengan dong kawan kok, pacar kok. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita tidak bisa melepaskan diri kita dari masa lalu. Saudara mau akui atau tidak akui, ada banyak sekali orang berjasa dengan kita di masa lalu. Jangankan sampai itu saja. Kita menikah saja ada orang berjasa. Siapa yang nikah sambil dia siap lukis-lukis dia pumukan dan dia piko kas berdiri teng di muka ada. Sambil dia bisa terima tamu. Tidak ada. Kita duduk sampai dong sebut kita ratu dan raja sehari. Ratu, raja sehari. Hari berikut itu nasabah, Bapak. Itu siap kok kembalikan sudah itu. Ya, kira-kira gitu. Tidak ada orang bisa melepaskan hidupnya dari masa lalu. Arah yang kedua adalah tidak ada orang bisa melepaskan dirinya dari masa sekarang. Masa hari ini. Tidak ada. Kita ini hidup terlalu butuh orang lain. Butuh orang lain. Karena apa? Bukan saja karena kita maksud sosial, tetapi karena kita tidak bisa semua hal. Kita tidak bisa semua hal. Gunting rambut. Siapa yang dia gunting sendiri? Memang ada juga sebentar kita lihat tuh ketikus makan itu. Gunting rambut, macam-macam lah kita nih. Yang membutuhkan orang lain. Kemarin waktu nasihat Rian dengan Marisa mau nikah, beta kasih tahu, waktu belum menikah kita merasa kita tidak kurang apa-apa. Waktu belum menikah kita rasa kita tidak kurang apa-apa. Tapi setelah menikah baru kita tahu bahwa kita sempurna. Orang yang belum menikah dia bilang, kok kurang apa? Saya mau makan tinggal Grab, mau cuci pakaian tinggal, kurang apa? Ya itu belum menikah. Nanti setelah menikah, sudah ada orang lain di samping dia bilang, saya baru tahu kalau ini saya sempurna. Saya sempurna. Saudara bayangkan misalnya kita tidak menikah, tapi mau ada anak, mau download itu anak. Itu kita butuh orang lain. Misalnya itu saja. Kita tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masa kini dengan orang lain. Dengan orang lain. Juga karena orang lain itulah kita ada rumah, kita ada pagar, kita pakai kunci. Karena ada orang lain. Kan tidak semua orang tulus juga.
Hampir semua orang tulus. Satu ibu dia lupa dia pun tas di gereja. Cerita-cerita sampai lupa tas di gereja, ini ibu sudah lalu betul. Terus dia pulang ame, ternyata pendeta yang su amein tas. Dia berdoa, Bapak pendeta terima kasih banyak. Bapak sudah ambil saya pun tas. Pak pendeta bilang, tidak ibu, saya sesungguhnya hanya amankan saja. Kenapa? Karena untuk beberapa orang ini sebagai jawaban doa mengkali dia. Jadi tidak semua orang tulus. Tidak semua orang tulus di situ. Tidak semua orang tulus. Tapi kita tidak bisa melepaskan diri toh dari kehidupan dari orang lain toh. Makanya ketika ada anak-anak sekarang mau urus nikah misalnya dan dia mau lepaskan diri dari orang tua dong, susah. Kalau orang tua bilang kamu diam-diam situ, kami urus. Yang terakhir arah di mana orang tidak bisa melepaskan diri dari masa depan. Saya mau tanya kita, Bapak dong ada tahu nanti siapa yang urus Bapak dong pumayat waktu mati, ada tahu? Atau ketika nanti kita sutua kok kita pun kaki dong susut-susut bisa jangan tahu nanti siapa yang akan koko kita. Kasnaipi ambulans menuju Fatukoa. Sama tidak ada yang bisa tahu. Dalam kaitan dengan itu pun kita bukan saja untuk diri sendiri, tapi kita mewariskan sesuatu di masa depan itu untuk anak-anak. Alkitab bilang begini, nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Nah, saudara tahu, orang tua mewariskan kepada kita. Bahkan kalau memang miskin sekali kau tidak bisa wariskan apa-apa, minimal dia lagi mewariskan nama baik untuk dia anak-anak. Supaya orang tahu, ini siapa anak? Oh, ini Pak, memang lupa bapak itu orang baik. Minimal itu. Ini tidak setengah harta, lekas setengah nama puruk lah ini. Kasihanlah. Minimal nama baik. Karena nama baik itu lebih berharga dari semua. Kita tidak bisa melepaskan diri dari masa depan. Itu berarti logis sekali bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari sebuah persekutuan secara utuh. Baik masa lalu, baik masa kini, baik masa depan. Berdasarkan itu nasihat firman ini muncul. Janganlah kamu saling menghakimi. Kenapa dia bilang jangan kamu saling menghakimi? Ada dua penjelasan yang menarik sekali. Satu, karena di hadapan Tuhan kita semua terdakwa. Di hadapan Tuhan kita semua terdakwa. Kita di hadapan Tuhan kita berdosa semua. Di hadapan Tuhan kita salah semua. Kita mau bilang apa? Kita tidak bisa berdaya di hadapan Tuhan. Karena yang satu ini saya salah. Di hal lain Om Rio salah. Di hal lain Papa salah. Kita semua salah. Istri kalau terlalu banyak menghakimi dia pun suami, kan di hal lain nanti suami hakimi istri. Kalau istri, saya lihat kadang-kadang banyak suami juga tertekan. Tidak salah sama mentua bakal lain. Apalagi kalau tambah salah kita mati. Begitupun sebaliknya kok. Ada suami yang istri mau salah kok tidak salah dia tahu hanya marah sah. Wah ini kita nikah dan Mbak Ingau dia namanya. Tiap hari hanya bakal lain, ini bahaya sesungguhnya. Dari itu serius itu. Kita di hadapan Tuhan kita semua adalah terdakwa. Kita orang-orang yang berdosa dan Tuhan menghakimi kita. Dia hanya Tuhan lah satu-satu hakim. Bahkan hakim yang adil. Tapi yang kedua ini saudara-saudara. Saya ingin sampaikan kepada kita bahwa teori awal tadi kita tidak bisa melepaskan diri satu dari yang lain. Kan kita sebagai sebuah persekutuan. Tetapi ada satu hal yang akan memisahkan kita. Yaitu ketika kita berdiri di hadapan penghakiman Allah. Waktu berdiri di hadapan penghakiman Allah. Kita sendiri. Tidak bisa lagi kita bicara tentang sebuah komunitas bersama. Masing-masing akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Amin kok? Amin. Saya suka bilang begini. Banyak orang tidak suka saya pun kalimat, tapi saya suka omong begini. Kita masuk surga itu ibarat pergi ke WC itu.
Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Siapa yang dia mau pergi belakang, kita tanya, Rian, mana? Belakang. Titip Kan tidak bisa. Masing-masing akan membawanya sendiri. Di hadapan Allah kita mau bisa apa, Cok? Kita sendiri. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjutkan hal yang tadi saya gantung di depan. Janganlah kamu menghakimi. Bahwa untuk menegur kesalahan, iya. Tapi untuk menegur kesalahan, kata yang dipakai adalah saling. Saling. Saya tegur Om Yos tegur saya. Dan itu kita saling. Tapi kalau kita saling menghakimi, itu kita saling menempatkan diri yang satu lebih dari yang lain. Itu potensi merusak persekutuannya terlalu tinggi. Padahal di hadapan Tuhan kita salah semua. Beberapa orang telah menempatkan diri benar-benar menjadi hakim. Hakim atas orang lain. Hakim atas yang lain. Saudara tahu, lebih lanjut dari teks ini. Dia berbicara tentang satu hal yang penting. Dalam persekutuan itu, saudara-saudara, ada apa ya? Ada komunitas-komunitas yang berbeda dari segi apa? Dari segi kebiasaan mereka dan lain sebagainya. Di sini sebenarnya disebutkan sejumlah hal. Contoh, ada yang makan ini, ada yang tidak makan ini. Jangan saling menghakimi. Ada yang makan RW. Ada yang tidak mau makan. Kenapa tidak makan? Pemerintah kita mau makan memang. Jangan kamu saling menghakimi. Ada yang makan berlemak. Ada yang makan tidak berlemak. Jangan saling menghakimi. Ada yang bilang hari ini nih sangat penting. Ada yang tidak semua hari sama kok. Bahkan kita punya hari Senin, hari Selasa, harinya sampai hari terakhir. Janganlah kamu saling menghakimi. Siapakah yang mengangkat kamu menjadi hakim atau saudaramu? Toh semuanya akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Kalau kamu makan untuk Tuhan. Kalau kamu sebut hari ini, harinya Tuhan, itu pun untuk Tuhan. Masing-masing mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Kita ini justru salah. Karena kita mengambil sikap sebagai hakim. Kadang-kadang hal yang Tuhan tidak mau itu yang kita buat. Contoh, dalam konteks hukum, Tuhan meminta kita jadi saksi cukup. Saksi cukup. Tapi banyak yang menempatkan diri jadi pengacara. Terus hakim. Ada yang pembela Tuhan. Tim pembela Tuhan. Aneh juga ini. Kita diminta cukup jadi saksi. Bapak kasih kesaksian, saya kasih kesaksian, kakak kasih kesaksian. Kita semua kasih kesaksian. Tuhan kita luar biasa. Saksi. Tapi kalau kakak pembela, saya pembela. Itu kotong bisa berlawanan itu. Ada yang menempatkan diri jadi saksi. Dan ini menjadi masalah buat kita. Biarlah kita mempertanggungjawabkan itu masing-masing di hadapan Tuhan Allah. Tapi pertanyaan tadi penting. Jadi Pak, kalau orang salah kita tidak bisa tegur kok? Boleh. Boleh. Koma di situ. Tapi tegurlah dia sebagai sahabat. Bukan kita sebagai hakim. Bukan kita sebagai hakim. Saudara tahu, saya karena orang Timur, saya ingin bicara konteks orang Timur. Orang Timur itu kalau kita datang di dia, malam hari, jagung ada tumbuh, dan itu dia pun jagung di muka rumah. Jagung yang sudah siap untuk dipanen, jagung muda, enak dimakan malam hari. Kalau kita datang malam hari, dia tidak akan patah itu jagung. Dia tidak akan petik itu jagung. Bukan karena dia tidak mau kasih kita. Bukan. Tetapi mereka punya filosofi sendiri. Tidak baik petik jagung di waktu malam. Karena kita dapat kulitnya saja, kita tidak dapat rohnya. Berdasarkan itu, orang tidak akan petik.
Kita yang tidak tahu, kita akan bilang ini manusia dong, pusing kikir memang sudah lalu. Kalau kita ketemu yang petani dong, sebelum dong punya jagung dong kasih masuk di gereja, kan dong tidak boleh petik. Tapi kita datang bilang, ini orang dong. Saudara lihat, hakim pun cara omong salah lagi, pikas tahu semua orang lagi. Janganlah kamu saling menghakimi. Janganlah kamu saling menghakimi. Rumah bulat orang timur tuh, itu disebut rumah perempuan. Di atas itu rumah ada semacam loteng yang biasa diisi makanan, jagung atau lain sebagainya. Nah, ini menarik. Karena ini rumah perempuan, maka yang boleh kasih naik itu ibu-ibu. Yang boleh kasih turun pun ibu-ibu. Satu saat ibu berangkat ke Surabaya, dia akan kasih turun memang jagung untuk kepentingan 3 hari. Ternyata pesawat cancel. Pesawat cancel. Besok baru mama pulang. Berarti hari keberapa? 4. Bapak biar geng di situ. Bapak tidak bisa kasih turun. Kita yang tidak tahu, kita akan bilang, kok ini siapa pun rumah? Siapa pun jagung? Mulai kita bilang memang laki-laki bodoh. Jadi saya kira memang janganlah kita saling menghakimi karena kita merusak sebuah persekutuan. Nah, ini konteksnya persekutuan sungguhnya di sini. Supaya ketika ada yang salah, kita lihat janganlah, hendaklah. Larangan, perintah ini dimaksudkan untuk menjaga kita pun kehidupan ini supaya yang satu menghargai yang lain. Kita mengasihi Tuhan Allah, kita mengasihi sesama manusia. Sehingga kalau ada sahabat kita, ada teman kita, ada bagian dari persekutuan kita yang salah, bicaralah dengan dia. Kadang-kadang lucu, Om Yos, Bapak kita semua. Saya ada lihat Om Yos salah. Dari segi doktrin kah, dari segi apa? Bukan saya omong deh Om Yus, saya omong deh orang lain. Padahal Alkitab kasih nilai. Kalau ada saudaramu salah, bicaralah dengan dia 4 mata. Kalau belum bisa, tambah lagi orang. Nanti kalau tidak bisa baru kumpul semua jemaat ke omong. Oi, kita tidak. Ada saudara salah, ini kita bukan omong dengan dia, kita omong di media sosial. Saya kira itu berat tuh. So omong di media sosial lah baru pakai suruh like, subscribe lah ya. itu motivasi bermasalah itu. Bicaralah dengan dia. Yang bicara ini persis seperti ada orang punya kotoran di hidung, bukan kita kasih tahu dia, tapi kita kasih tahu orang lain. Kalau dia kotoran tuh ada di dia, kasih tahu dia. Jangan kasih tahu orang lain. Tapi kita pun kebiasaan kasih tahu orang lain. Kalau ada saudaramu yang salah, kasih tahu dia baik-baik. Toh. Saya mau tanya kita, misalnya kalau ada kotor sedikit di hidung, siapa di antara kita yang berani kasih tahu? Om, ada permisi ya, saya ambil. Ya, janganlah kita menghakimi, apalagi kalau kita tidak paham juga. Apalagi kalau kita tidak paham juga tentang sesuatu. Janganlah cepat-cepat mengambil sikap sebagai seorang hakim. Karena jangan sampai dia merusak persekutuan. Saudara tahu dia pun hasil akhir dari itu. Iblis itu paling takut kalau kita bersatu. Kalau kita bersatu, iblis kalah. Dia pakai sejumlah cara untuk menghancurkan persekutuan kita. Salah satunya, dia dorong orang untuk jadi hakim atau saudara-saudara. Hasil-hasil dari penghakiman itu saudara-saudara dalam kisah Alkitab, Yusuf pun saudara-saudara menghakimi Yusuf. Hasilnya dan susah. Bertahun-tahun meminta maaf, baru bukan. Tuhan atur untuk jadi baik untuk hal. Ada banyak hal ketika penghakiman dilakukan oleh sesama manusia menghancurkan banyak sekali sendi-sendi kehidupan. Saya tidak omong begini saudara-saudara.
pembacaan hari ini. Jadi kalau saudara ketika saudara tidak sepakat dengan ini, saudara jangan lihat. Mari kita fokus kepada teks dan konteksnya. Untuk kita paham betapa pentingnya merawat sesuatu, persekutuan itu dengan baik. Karena ini bagian dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena tadi dalam penjelasan, tidak ada orang yang bisa melepaskan diri dari itu. Saya orang Timur. Saya tidak bisa melepaskan diri dari bagian-bagian kehidupan sebagai orang Timur. Orang Sumba, orang Sabu, sama. Nanti di dalamnya baru kita lihat. Kita sudah Timur, tapi Timur yang Kristen. Yang Sumba, Sumba yang Kristen. Mana yang sebenarnya tidak benar ini? Oh, penyembahan kepada dunia orang mati tidak boleh. Sinkretisme tidak boleh. Kasih tahu dia sebagai sahabat, sebagai saudara. Jangan menghakimi dia. Dasar manusia bodoh. Sudah tahu apa-apa, memang susah. Manusia tidak tahu malu. Makan daging sapi, daging makan tulang buang, kulit tempel di muka. Itu memang kita sudah terlalu jahat betul-betul. Jadi janganlah berusaha begitu rupa untuk kita menjadi hakim bagi orang lain. Kenapa? Karena Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah sebuah komunitas dan ada kesalahan di situ. Bukan untuk kita menghakimi, tapi untuk kita memperbaiki. Bukan untuk merusak, tapi untuk merawat. Berulang-ulang kali saya nasihat kepada sejumlah orang pasang nikah. Tuhan kasih kamu dalam sebuah persekutuan sebagai suami istri. Dalam perjalanan ada yang rusak, bukan untuk dibuang, tapi untuk diperbaiki. Bayangkan kalau tiap kali ada masalah buang, ada masalah buang, ada masalah buang. Woi. Kita ganti istri berapa? Istri ganti suami berapa? Ya. Selitu hai, karena orang yang menghakimi orang lain sesungguhnya dia hanya melihat dari luar saja tanpa mengetahui kebenaran sesungguhnya. Yo, saya kira memang terima kasih. Kita butuh tahu filosofi apa sampai orang ambil sikap tertentu. Ada sesuatu di balik dong punya itu. Ada sesuatu di situ. Saudara, saya ingat saya masih ada satu tempat. Ketika teman-teman orang mau pergi melayani di situ. Ini orang dong, saya marah sekali. Tamu yang datang 36 orang, saya marah dong sekali. Kenapa saya marah? Dong sikap terhadap penyambutan orang. Orang-orang timur di Amnuban itu kalau mereka mau menyambut, dong pakai natuni. Itu natuni adat bilang, lah siyo mana pinat neone aklat. Sementara ini orang dong natuni adat. Ini tamu 36 orang yang disambut ini, mereka doa tolak. Doa tolak. Jadi, kenapa kamu doa tolak? Bapak ini untuk setan, Bapak. Ini tidak boleh ada dalam gereja seperti itu. Yang buat saya marah itu adalah 36 orang itu, kira-kira 30 orang timur dari itu kampung. Itu yang saya marah. Lu mengerti itu kalimat kok tidak? Yang dong narasikan dalam bahasa itu tadi. Lasi mana pinat neone aklat. Itu kalimat artinya begini. Peristiwa hari ini lebih panas dari yang paling panas. Lebih terang dari yang paling terang. Apa yang bisa lebih panas dari yang paling panas itu matahari. Yang paling terang itu matahari. Apalagi yang bisa lebih tinggi dari yang paling panas itu. Apa? Pencipta matahari. Karena dia bilang, karena Tuhanlah kita bisa berjumpa hari ini. Kamu bisa doa tolak. Kamu otak itu. Kamu sudah bangun dan menghakimi orang secara salah. Yang susahnya harus kamu yang cerita saya. Kan kamu dari kampung. Tapi karena kamu merasa kamu sudah benar sendiri. Sudah lahir baru. Sudah dalam Tuhan. Woi. Semua orang salah habis. Pernah ketemu orang begitu kok? Itu yang paham apa dong? Itu yang macam begitu. Tahu dia tinggal di mana? Itu bermasalah, saudara. Karena itu, mari kita bisa pakai cara-cara yang, karena kita tidak terlepas dari banyak orang. Saudara tahu, ketika kita berjumpa dengan banyak orang dalam satu waktu tertentu, apalagi waktu itu panjang, sudah pasti ada sistem yang dibangun. Pasti ada sistem kan. Jadi
ada cara yang dibangun kita sebut sistem. Tuhan tuh kasih hukum-hukum. Bangsa ini akan keluar lebih dari 600.000 orang akan keluar pergi satu tempat, perjalanan dengan sistem. Untuk orang, karena ada kumpul banyak orang kan pasti sistem-sistem sosial di dalamnya. Dan itu menjadi penting sekali buat kita semua. Kalau tidak, saudara-saudara, bahaya. Beberapa orang tidak suka saya bicara tentang keluarga, tapi saya ingin mengatakan bahwa komunitas yang paling akan berjumpa dengan nilai-nilai Kristen itu ada komunitas yang kita sebut keluarga. Kalau malam hari ini kita bicara tentang penghakiman, coba bayangkan saya menikah 12 tahun, Om Yos menikah 17 tahun, 18 tahun lalu. Bapak baru lebih lagi. Bayangkan kalau kita nih sepanjang 12 tahun menikah satu hanya menghakimi yang lain. Wih, saya rasa ini ibu don tertekan habis itu. Suami tertekan, anak tertekan. Kalau istri anak tertekan, satu saat bapak tidak pulang rumah, dong bikin pengucapan syukur. Dong bilang, wih hakim tidak pulang, bikin kita bikin kita bikin RW. Saudara-saudara, marilah kita hidup. Tuhan ini mau kasih kita nilai-nilai tertentu supaya membangun sebuah komunitas bersama. Betul-betul kita bangun dia dalam komunitas yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Tidak boleh ada satu mendominasi yang lain. Tidak ada orang yang mengangkat dirinya lebih tinggi. Bahwa nanti dari segi administratif, ada yang kita sebut ketua, ada yang kita sebut bendahara, sekretaris, itu administratif. Tapi status sosialnya mestinya kita tempatkan dia di hadapan Tuhan itu secara sama, beriman. Saya rasa itu hidup akan aman sekali. Karena itu tidak boleh ada orang mencari popularitas dengan apa? Dengan jabatan kedudukan. Apalagi kalau dia bersifat sementara. Saya jadi anggota dewan itu misalnya 5 tahun. Wih, pas habis mau ke mana? Saya bupati, wakil bupati, saya wali kota, wakil wali kota, 5 tahun. Baik kalau sebelum pensiun mati, itu dia mati dalam jabatan. Tapi masih hidup terus berhenti, woi. Kalau kita taruh penghormatan ada di atas itu semua, saya kira kita tidak dihargai oleh banyak orang. Karena tadi komunitas sosial itu yang sangat penting mestinya dalam kita pun kehidupan. Nah, bagaimana Tuhan itu yang kita taruh di situ. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang memang kita pembakalan ini ada 3, soal makan minum, soal hari, dan soal doktrinal. Dan itu kadang-kadang membuat sebuah persekutuan besar menjadi rusak. Hari ini konteks bergereja kita ada di situ juga. Satu gereja menghakimi gereja yang lain. Satu pendeta menghakimi pendeta yang lain. Satu alasan untuk nama kebenaran, kita bebas untuk menghakimi. Saya kira berita ini menjadi penting bagi kita. Untuk kita datang menyapa sebagai sahabat. Kan kita punya sistem nih jelas yang Tuhan bangun buat kita. Kalau ada saudaramu salah, kasih tahu dia. Segala macam. Itu sudah sangat baik. Tuhan ketika dia mau atur sesuatu bagi kita, dia tahu dia pembaikar mana. Bagaimana menurut Pak Pendeta profesi hakim? Oh iya, ini yang dimaksud dengan menghakim ini bukan karena jadi hakim. Hakim itu dia akan melaksanakan tugasnya berdasarkan nomenklatur dan segala sesuatu, ukuran-ukuran yang sudah menjadi sebuah kesepakatan di situ. Tinggal adilnya karena tidak ada yang salah dari pekerjaan sebagai hakim kecuali kalau dia memutuskan secara tidak adil, dia korup dan lain sebagainya. Tapi persoalan malam hari ini, janganlah kemudian kita mengangkat diri kita untuk menghakimi semua orang seolah-olah kebenaran itu ada pada kita. Padahal untuk hal-hal itu Tuhan menjadi hakim satu-satunya atas kita. Di hadapan Tuhan, kita semua dalam tanda petik, kita semua terdakwa. Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita hari ini kita yakini di hadapan Tuhan. Masing-masing kita, cara-cara kita, semuanya. Terima kasih banyak. Penghakiman juga karena kita selalu berpikir yang kita buat adalah benar dan yang orang buat adalah selalu salah. Ya, saya kira seringkali itu terjadi begitu. Jangankan soal penghakiman, Ibu Lin.
Kadang-kadang soal kebenaran itu berkaitan dengan kalau pas dengan saya itu berbenar. Kalau tidak pas dengan saya itu salah. Pertemanan pun demikian. Sulit sekali kita membangun pertemanan dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Sulit sekali. Sekarang sudah lebih luas lagi. Bukan soal yang pas dan benar, salah itu dianggap salah. Bukan. Sekarang yang kulit putih justru bakawan sendiri dengan kulit putih. Yang badan gemuk dong sendiri dong bakawan. Yang tarik rambut sendiri. Yang ukir alis sendiri. Kita ini makin membangun kelompok-kelompok yang aduh ya baik juga tapi bangun sistem baik-baik di situ supaya tidak satu orang menghakimi dengan lain. Saya lagi hati-hati bicara jangan sampai saya menghakimi orang lain ini. Saudara-saudara, semoga saudara diberkati malam hari ini, di malam penuh berkat. Benar sekali jabatan itu hanya sementara saja. Ada juga yang gunakan jabatan untuk ujaran kebencian. Banyak. Kenapa? Karena mereka mau untuk ikut orang pemau, untuk dia pemau saja. Itu yang biasa jadi soal. Berhati-hatilah kita, karena hal-hal itu terjadi di dalam kita, di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Kita mensyukuri firman malam hari ini, dan kita berdoa, biar semua dalam sukacita bersama. Kalau saudara terberkati, mari berbagi kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk berkat firman malam hari ini. Kami renungkan dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih bersama-sama keluarga Om Yos di sini, ibu dan anak-anak semua, bahkan kami semua yang hadir, kami dalam sukacita ini. Biarlah keluarga ini diberkati. Biarlah apapun yang mereka upayakan ada bersama dengan Tuhan. Pergumulan mereka bukan pergumulan sendiri. Semua jemaat Facebook yang mengikutinya, Tuhan memberkati. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang putus harap, Tuhan berikan kepastian. Yang ragu-ragu, Tuhan berikan iman. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Kami berdoa bagi mereka yang terpapar COVID. Demi nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah dan tolonglah kami. Oleh karena COVID, banyak orang kehilangan keluarga. Tuhan hiburkan hati mereka. Ada berbagai-bagai hal yang gagal oleh karena COVID ini. Tuhan, kami mohon Tuhan pulihkan ini. Bangsa ini, negeri ini, dunia ini. Kadang-kadang ketakutan kami lebih besar mendengar berita-berita daripada virus itu sesungguhnya. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Tuhan sertai kami dalam istirahat malam hari ini. Kemuliaan puji sembah hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.